Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu, dingin menusuk tulang di Virginia bagian utara, berkisar puluh tahun lalu. Angin utara yang tajam membuat janggut si orang tua terlapis es musim dingin. Duduk bersendiri di tepi sungai yang membeku, penantiannya seakan tak berujung. Tubuhnya membeku, dan pandangannya membeku menatap sungai yang membeku. Sambil menunggu, ia merenung, berapa lama lagi aku harus menunggu? Mungkinkah tidak ada yang bersedia memberikan tumpangan di malam sebegitu dinginnya? Angin semakin membuat tubuhnya kaku dan mati rasa. Tiba-tiba, terdengar irama hentakan kaki kuda yang memecah hening malam. Ia menoleh dan melihat beberapa penunggang kuda mendekati tikungan jalan yang membeku. Dalam kegelapan, mata si orang tua mencoba membedakan satu persatu penunggang kuda yang lewat. Kuda pertama, kuda kedua, dan seterusnya. Ia membiarkan mereka lewat tanpa berusaha menarik perhatian. Hingga, penunggang kuda yang terakhir mendekati tempat duduknya yang membeku. Sambil menghentikan kudanya, penunggang itu berkata, "Tuan, maukah Anda memberikan tumpangan pada orang tua ini ke seberang?" Kelihatannya tak ada jalan untuk berjalan kaki. Si orang tua, dengan tatapan yang tajam, menjawab dengan keraguan, "Saya sudah merelakan yang lain lewat tanpa berusaha meminta tolong. Kenapa aku harus percaya padamu?" Penunggang kuda itu tersenyum lembut, "Tuan, saya bukan seperti yang lain. Saya ingin membantu." Ia turun dari kudanya dan menawarkan tangannya untuk membantu si orang tua berdiri. Dengan penuh keraguan, si orang tua akhirnya menerima bantuan itu. "Terima kasih, Tuan. Apa yang membuatmu berbeda dari yang lain?" Penunggang kuda itu tersenyum lagi, kebaikan hati terlihat dalam mata, "Pak. Mari, saya akan membawa Anda ke seberang sungai dan lebih jauh lagi." Dalam keheningan malam yang dingin, perjalanan mereka dimulai. Si orang tua memandang mata si penunggang dengan penuh harap dan curiga, sementara si penunggang membawa mereka ke tempat yang mungkin menjadi titik balik dalam hidup si orang tua. Bab 2, Penantian yang tak berujung. Perjalanan melintasi sungai terasa seperti perjalanan ke dunia lain bagi si orang tua yang membeku. Angin yang tajam seolah mereda sedikit demi sedikit, digantikan oleh hangatnya tubuh kuda dan langkah-langkah yang mantap. Si penunggang kuda, dengan lembut, bertanya, "Apa yang membawa Anda keluar di malam sebegitu dingin, Pak?" Si orang tua menatap jauh ke depan, mencari kata-kata yang sesuai. "Saya sudah lama tinggal di daerah ini. Menunggu adalah bagian dari hidupku. Tapi malam ini, rasanya berbeda. Mungkin karena saya sudah terlalu lama sendiri di tepi sungai ini." Si penunggang kuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kisahkan padaku, Pak. Apa yang membuat Anda terduduk di tepi sungai yang dingin ini?" Sambil terus melihat ke depan, si orang tua memulai menceritakan cerita hidupnya. Tentang kehilangan, tentang perjuangan, dan tentang penantian yang tak berujung. Si penunggang kuda mendengarkan setiap kata dengan penuh empati, dan mata mereka saling bertatapan dalam keheningan malam. Setelah mendengar cerita tersebut, si penunggang kuda berkata, "Pak, kehidupan memang penuh dengan tantangan. Tapi seiring berjalannya waktu, setiap penantian akan menemukan jawabannya. Saya yakin, di seberang sungai ini, mungkin ada kebahagiaan yang telah lama Anda cari." Si orang tua menatap mata si penunggang, sebuah tatapan yang penuh arti. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih telah memberikan tumpangan dan mendengarkan cerita saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saya yakin pertemuan kita bukanlah kebetulan." Mereka melanjutkan perjalanan melintasi sungai, sementara malam semakin dalam. Hening di antara mereka bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang menggambarkan pemahaman dan koneksi yang terbentuk di antara dua jiwa yang tak dikenal sebelumnya. Bab 3, Pertemuan dengan penunggang kuda. Perjalanan mereka melintasi sungai membawa mereka ke tikungan jalan yang lebih terang. Bulan purnama menerangi jalanan yang beku, dan cahaya lembut itu meresapi suasana malam. Si penunggang kuda, sambil tersenyum, berkata, "Pak, nama saya Thomas Jefferson. Saya hanya seorang penunggang kuda yang melintas, tapi malam ini, saya merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan kita." Si orang tua tersenyum ramah, "Saya Muhammad, Tuan Jefferson. Pertemuan ini memang tak terduga, tapi saya yakin ada hikmah di baliknya." Saat mereka melanjutkan perjalanan, Thomas berbicara lagi, "Saya penasaran, Pak Muhammad. Tadi, saya lihat Anda membiarkan penunggang kuda lain lewat tanpa meminta tumpangan. Kenapa pada penunggang terakhir, Anda memutuskan untuk meminta tolong?" Muhammad memandang mata Thomas dengan penuh kebijaksanaan. "Saat saya melihat mata Anda, saya merasakan kebaikan dan rasa kasih. Saya percaya bahwa dalam setiap tatapan, terkandung kejujuran jiwa. Dan saya yakin, jiwa baik Anda akan memberikan pertolongan pada saat saya membutuhkannya." Thomas terkesima, belum pernah sebelumnya ia mendengar penilaian begitu dalam. "Terima kasih, Pak Muhammad. Saya sangat terharu dengan kata-kata Anda. Bagaimana Anda bisa tahu?" Muhammad tersenyum lembut, kebaikan hati dapat terlihat dalam mata, dan mata Anda menceritakan kisah kebaikan dan kedermawanan. "Saya belajar bahwa kehidupan ini penuh dengan kesempatan untuk memberi, dan tadi malam, Anda adalah jawaban dari doa yang saya panjatkan." Thomas termenung sejenak, merenungkan makna kata-kata Muhammad. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang ringan, diiringi oleh langkah-langkah kuda dan bisikan angin malam yang membawa rasa hangat dan kebijaksanaan. Bab 4, Tawaran Pertolongan. Perjalanan kuda mereka melanjutkan langkahnya menuju tujuan yang tidak terlalu jauh. Ketika mereka mendekati sebuah pondok kecil yang tampak nyaman, Muhammad berbicara dengan penuh terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan Jefferson.
Saya pikir ini sudah cukup jauh. Saya bisa melanjutkan dari sini. Thomas menghentikan kudanya, melihat ke arah pondok, lalu memandang tajam ke mata Muhammad. Pak Muhammad, izinkan saya membawa Anda sampai ke rumah ini. Itu bukan sekedar tumpangan, ini adalah kehormatan bagi saya. Muhammad merasa hangat oleh tawaran tersebut. Terima kasih, Tuan Jefferson. Saya sungguh terharu dengan kebaikan hati Anda. Namun, saya tidak ingin merepotkan lebih jauh. Thomas turun dari kudanya dan dengan rendah hati berkata, tidak ada kerumitan dalam menolong sesama. Saya percaya Allah menciptakan kita untuk saling membantu. Mari, saya akan membawa Anda sampai ke rumah ini. Muhammad merasa diterima dengan hangat, dan ia menaiki kuda Thomas. Perjalanan singkat itu melanjutkan langkahnya, membawa mereka melewati hamparan hutan yang diam. Thomas memecah keheningan dengan bertanya, Pak Muhammad, tadi saya penasaran. Mengapa Anda memilih menunggu dan meminta tolong pada penunggang terakhir? Muhammad tersenyum, saya sudah lama tinggal di sini, Tuan Jefferson. Saya mengenali wajah dan mata setiap penunggang yang lewat. Namun, saat saya melihat mata Anda, saya merasakan kebaikan dan keterbukaan yang langka. Saya tahu Anda akan memberi pertolongan. Thomas terkejut, saya tidak tahu bahwa mata saya bisa menceritakan begitu banyak. Terima kasih, Pak Muhammad. Ini adalah pelajaran berharga. Sesampainya di depan pondok kecil, Thomas membantu Muhammad turun dari kudanya. Terima kasih atas tumpangannya, Tuan Jefferson. Saya tidak akan melupakan kebaikan hati Anda. Thomas tersenyum, saling membantu adalah bagian dari tugas kita sebagai sesama manusia. Jangan ragu untuk meminta bantuan lagi jika Anda membutuhkannya. Selamat tinggal, Pak Muhammad. Muhammad melangkah menuju pintu pondok dengan rasa syukur dalam hatinya. Thomas memandang pergi Muhammad, dan di dalam mata mereka, terbaca kepuasan dan kehangatan yang tak terungkapkan oleh kata-kata. Bab 5, Perjalanan melintasi sungai. Muhammad memasuki pondok kecil itu dengan rasa syukur yang mendalam. Pondok itu memberikan perlindungan dari dinginnya malam dan memberi kesan hangat serta nyaman. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar mencari tempat berlindung. Thomas, di luar pondok, menatapnya sejenak dengan senyuman. Semoga Anda menemukan apa yang Anda cari, Pak Muhammad. Perjalanan ini memberi saya suatu kehormatan. Muhammad menjawab dengan tulus, terima kasih, Tuan Jefferson. Saya percaya pertemuan ini memiliki makna yang dalam. Semoga Allah memberkati langkah-langkah Anda selanjutnya. Saat pintu pondok tertutup, Thomas kembali ke kudanya dan melanjutkan perjalanan. Di dalam hati, ia merenung tentang pertemuan yang tak terduga ini. Saya hanya seorang penunggang kuda, namun Allah mengizinkan saya menjadi sarana pertolongan bagi orang lain. Betapa besar rahmatnya. Perjalanan melintasi sungai yang dingin memang memberikan pengalaman baru bagi keduanya. Di sisi satu, ada kebaikan hati yang tak terduga, dan di sisi lain, ada penerimaan yang tulus. Sungai yang mereka lewati seperti menjadi saksi bisu dari pertemuan yang membawa kehangatan di tengah malam yang dingin. Saat Thomas melanjutkan perjalanan, ia memikirkan kata-kata Muhammad tentang kebaikan hati yang terlihat dalam mata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya cukup memperhatikan orang di sekitar saya? Apakah mata saya mencerminkan kebaikan dan rasa kasih? Sementara itu, Muhammad duduk di dalam pondok, merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan kejutan. Ia bersyukur atas pertolongan yang datang pada saat yang tepat, dan ia bertekad untuk membawa hikmah dari pertemuan ini ke dalam setiap langkah hidupnya. Bab 6, Kebaikan Hati yang Terlihat. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, Muhammad terus melanjutkan hidupnya di pondok kecil itu. Kenangan tentang malam dingin di Virginia dan pertemuan dengan Tuan Jefferson tetap membekas di hatinya. Setiap matahari terbit membawa harapan baru, dan setiap matahari terbenam mengingatkannya pada rasa syukur. Suatu hari, ketika matahari terbenam di ufuk barat, Muhammad memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar tepi sungai yang dulu menjadi tempatnya menunggu. Seolah-olah langkahnya terdorong oleh kenangan, ia mengingat kembali malam yang membeku namun penuh kehangatan. Di tengah perenungan, terdengar langkah kaki mendekat. Ternyata, Tuan Jefferson hadir kembali. Selamat sore, Pak Muhammad. Saya harap saya tidak mengganggu. Muhammad tersenyum hangat, tidak, Tuan Jefferson. Kehadiran Anda selalu disambut baik di sini. Ada yang bisa saya bantu? Thomas menjawab, sebenarnya, saya datang membawa beberapa perlengkapan dan bahan makanan. Saya ingin berbagi sedikit keberkahan dengan Anda sebagai ungkapan terima kasih atas kehangatan dan kebijaksanaan yang Anda berikan pada malam itu. Muhammad terharu dengan kebaikan hati Tuan Jefferson. Terima kasih, Tuan. Ini sungguh tak terduga. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Thomas tersenyum dan berkata, kebaikan itu memang tidak perlu dibalas, Pak Muhammad. Semua ini hanyalah bagian dari saling membantu di dunia ini. Semoga Anda merasakan manfaat dari keberkahan ini. Selama beberapa saat, mereka duduk bersama di tepi sungai, berbagi cerita, tawa, dan kebijaksanaan. Muhammad merasa terharu oleh kehadiran Tuan Jefferson yang memberikan lebih dari sekadar barang-barang material. Setelah berbicara lama, Thomas berkata, Pak Muhammad, saya harus melanjutkan perjalanan. Tapi ingatlah, kita saling membantu bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Muhammad berterima kasih, Tuan Jefferson. Semoga perjalanan Anda selalu dilimpahi keberkahan juga.
Dengan senyuman, Thomas melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Muhammad di tepi sungai yang kini dipenuhi cahaya senja. Muhammad duduk di sana, merenungkan kebaikan hati yang terlihat dalam mata, dan dia bersyukur karena pertemuan itu telah membuka pintu untuk lebih banyak hikmah dan kasih dalam hidupnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.